Tahun 1203, Banten bukan lagi tanah manusia. Ia berubah menjadi kandang ketakutan. Tempat doa dipenggal, dan nyawa dihitung seperti debu. Satu nama membuat lutut gemetar. Ki Rangga Guntur Karawang, jawara yang tak bisa mati. Darahnya mengalir, lalu sembuh kembali. Setiap kali angin menyentuh tubuhnya, ia membakar iman. Ia mematahkan tulang perlawanan. Dan dengan mulut penuh kesombongan, ia menertawakan Tuhan, saat teriakan rakyat tak lagi terdengar. Saat bumi hanya menyimpan darah, Tuhan tidak mengirim bala tentara. Ia mengirim satu orang, seorang ulama pengembara, datang tanpa senjata, tanpa pasukan, hanya membawa doa, Kiai Syekh Mahendra Wirajaya. Dan malam itu, angin akan berhenti menyembuhkan, tanah akan menelan kesombongan, karena kejahatan akan dikubur hidup-hidup. Dikala itu, tanah Banten bukan lagi tempat manusia hidup dengan kepala tegak. Negeri itu tenggelam dalam ketakutan yang tak bersuara. Senja selalu turun lebih cepat, seolah matahari pun enggan menyaksikan kekejaman yang terjadi setiap hari. Di setiap sudut desa, jejak kekuasaan terasa jelas. Rumah-rumah reyot berdiri bisu, pintu tertutup rapat bahkan di siang hari. Anak-anak diajarkan untuk diam, bukan untuk berbicara. Kesalahan kecil bisa berujung cambukan, atau lenyap tanpa kabar. Nama yang paling ditakuti di tanah itu adalah Ki Rangga Guntur Karawang. Jawara penguasa yang memerintah dengan tangan besi. Sekali namanya disebut, orang-orang menunduk, bibir terkunci, dan dada bergetar menahan takut. Ki Rangga bukan sekadar penguasa. Ia adalah mitos hidup. Tubuhnya dikabarkan tak bisa dilukai. Luka apapun akan sembuh saat angin menyentuh kulitnya. Ilmu itu dikenal sebagai Bayu Angkara, kekuatan terkutuk yang membuatnya merasa abadi. Dengan kekuatan itu, Ki Rangga melarang segala bentuk kepercayaan dan ibadah. Tak boleh ada doa, tak boleh ada nama Tuhan disebut di tanah kekuasaannya. Menurutnya, hanya ada satu yang layak disembah, dirinya sendiri. Perbudakan menjadi hukum. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, diperlakukan seperti alat. Siapapun yang melawan akan dijadikan contoh. Tubuh-tubuh digantung di alun-alun, bukan untuk menghukum, tapi untuk menanamkan rasa takut. Para prajurit Ki Rangga berkeliling siang dan malam. Golok di tangan, mata dingin tanpa belas kasihan. Mereka memastikan tak ada bisikan perlawanan, tak ada doa yang terucap, tak ada harapan yang tumbuh. Pasar yang seharusnya menjadi tempat hidup dan tawa berubah menjadi ruang bisik-bisik. Orang-orang berbicara dengan kepala tertunduk, suara dipelankan. Takut jika salah satu dari mereka adalah mata-mata yang siap menjual nyawa demi keselamatan diri sendiri. Di balik semua ketakutan itu, masih ada bara kecil yang belum padam. Sebagian rakyat menyimpan harapan dalam diam. Mereka percaya, sekelam apapun malam, tak mungkin cahaya hilang selamanya. Dan di saat Banten hampir sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, tanpa disadari siapapun, takdir mulai bergerak perlahan. Sebuah perjalanan dari tanah lain sedang dimulai, menuju negeri yang haus akan keadilan. Bayangan kekuasaan Ki Rangga Guntur Karawang semakin mengental ketika kisah tentang asal-usul kekuatannya mulai beredar dari mulut ke mulut. Tak ada yang tahu pasti kapan ia pertama kali menguasai Bayu Angkara, namun orang-orang tua percaya ilmu itu berasal dari perjanjian gelap dengan alam dan hawa angin. Sejak saat itu, tubuh Ki Rangga seakan tak lagi sepenuhnya milik manusia. Pada masa mudanya, Ki Rangga dikenal sebagai jawara keras yang haus pengakuan. Ia menantang siapapun yang dianggap kuat, mengalahkan mereka satu persatu. Setiap kemenangan membuat kesombongannya tumbuh, hingga ia yakin bahwa takdir pun bisa ditundukkan dengan tangan kosong. Ilmu Bayu Angkara menjadikannya legenda hidup. Setiap luka yang menganga akan menutup kembali saat angin menyentuh kulitnya. Darah yang tumpah mengering, tulang yang retak menyatu kembali. Hal itu membuatnya tertawa di tengah medan laga, sementara lawan-lawannya gemetar melihat keajaiban yang menakutkan. Kesaktian itu menghapus rasa takut dari hati Ki Rangga. Ia tak lagi menghormati manusia, apalagi kekuatan di atas manusia. Baginya, dunia hanyalah panggung untuk memamerkan kuasa, dan rakyat hanyalah bayangan yang boleh diinjak sesuka hati. Sedikit demi sedikit, Ki Rangga membangun kekuasaan mutlak. Jawara-jawara lain dipaksa tunduk atau dihancurkan. Mereka yang menolak akan kehilangan keluarga, tanah, bahkan nama mereka sendiri. Tak ada ruang bagi keberanian di bawah kekuasaannya. Di istana kayu yang berdiri di atas tanah tinggi, Ki Rangga duduk seperti
Raja, keris pusaka selalu berada di sisinya, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai simbol bahwa hidup dan mati rakyat ada di tangannya. Setiap perintahnya adalah hukum yang tak boleh dibantah. Larangan terhadap agama lahir dari kesombongannya yang kian membusuk. Ki Rangga membenci gagasan tentang Tuhan, karena baginya tak ada kekuatan yang boleh melebihi dirinya. Doa dianggap racun, iman dianggap ancaman. Para prajuritnya diajari untuk memerintah dengan rasa takut, bukan keadilan. Mereka meniru kekejaman tuannya, menganggap penderitaan rakyat sebagai hal biasa. Di mana Ki Rangga berkuasa, di situ jeritan menjadi bahasa sehari-hari. Namun di balik tawa dan kesombongan itu, Bayu Angkara menuntut harga yang tak disadari. Setiap hembusan angin yang menyembuhkannya perlahan mengikat jiwanya pada kekuatan yang tak sepenuhnya bisa ia kendalikan. Dan tanpa ia sadari, kekuatan yang membuatnya merasa seperti dewa, sedang menunggu saat yang tepat untuk berbalik arah. Sebab tak ada kekuatan terkutuk yang hidup selamanya tanpa menuntut kehancuran. Di tanah lain, jauh dari bayang-bayang kekuasaan Ki Rangga, malam turun dengan tenang di sebuah perkampungan Cirebon. Angin berhembus lembut, berbeda dengan angin Banten yang syarat ketakutan. Di sebuah surau kecil, Kiai Syekh Mahendra Wirajaya menutup zikir malamnya dengan napas panjang dan hati yang damai. Malam itu, tidurnya tak seperti biasa. Dalam keheningan, sebuah mimpi datang dengan cahaya yang menyilaukan. Ia melihat tanah yang retak, langit memerah, dan jeritan manusia yang tercekik ketakutan. Di tengah kegelapan itu, sebuah suara lembut namun tegas memanggil namanya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang jawara berdiri di atas manusia yang tertindas. Angin berputar di sekeliling sosok itu, menyembuhkan luka-lukanya. Namun di balik kekuatan tersebut, Kiai Mahendra merasakan bau kebusukan, kesombongan yang menantang kehendak ilahi. Suara itu kembali terdengar, memerintahkannya untuk pergi ke tanah yang diliputi kegelapan. Bukan dengan pedang, bukan dengan pasukan, melainkan dengan iman dan kesabaran. Kiai Mahendra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan dada bergetar. Sejak fajar menyingsing, kegelisahan tak lepas dari hatinya. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Petunjuk semacam itu pernah ia dengar dari kisah para wali terdahulu, panggilan yang tak boleh diabaikan tanpa menanggung akibatnya. Ia berpuasa dan berdoa selama 3 hari, memohon kejelasan dan kekuatan. Setiap sujudnya semakin menegaskan satu nama yang terus terngiang di benaknya, Banten. Tanah yang belum pernah ia injak, namun terasa begitu dekat dengan takdirnya. Para muridnya menyadari perubahan itu. Wajah Kiai Mahendra tampak lebih teduh, namun sorot matanya menyimpan tekad yang berat. Saat mereka bertanya, ia hanya menjawab singkat bahwa perjalanan panjang akan segera dimulai. Ia tahu jalan yang akan ditempuh bukan jalan pulang. Berhadapan dengan jawara sakti berarti mempertaruhkan nyawa. Namun baginya, hidup tanpa menegakkan kebenaran adalah kematian yang lebih kejam. Malam sebelum keberangkatan, Kiai Mahendra menulis pesan singkat. Jika ia tak kembali, biarlah namanya dilupakan. Yang penting, cahaya tetap menyala di hati manusia yang tertindas. Saat matahari terbit keesokan harinya, ia melangkah pergi tanpa kemegahan. Hanya membawa sorban, doa, dan keyakinan. Tanpa ia sadari, langkah kecil itu sedang menuju benturan besar yang akan mengguncang tanah Banten. Perjalanan menuju Banten ditempuh Kiai Syekh Mahendra Wirajaya dengan kesederhanaan. Ia menyusuri pesisir, menumpang perahu-perahu kecil, menyatu dengan para nelayan dan pedagang. Tak ada yang mengenalnya sebagai ulama besar, karena ia memilih menyembunyikan jati dirinya demi keselamatan dan tujuan yang lebih besar. Saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah Banten, ia langsung merasakan perbedaan yang menyesakkan. Udara terasa berat, seolah membawa sisa jeritan yang terperangkap di dalamnya. Wajah-wajah yang ditemuinya muram, mata mereka kosong, dan senyum seakan telah lama ditinggalkan. Kiai Mahendra memilih menyamar sebagai pedagang ikan keliling. Pakaiannya sederhana, langkahnya tenang, dan suaranya rendah. Ia menyusuri pasar yang penuh bisik-bisik, memperhatikan setiap gerak-gerik orang-orang yang hidup di bawah bayang ketakutan. Di sela tawar-menawar, ia mulai berbicara perlahan. Bukan tentang perlawanan, bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang nilai kemanusiaan. Tentang hidup yang seharusnya tidak diikat oleh rantai dan ancaman. Beberapa pedagang mulai menoleh, tertarik dengan kata-katanya yang menenangkan. Mereka rindu mendengar suara yang tidak mengandung ancaman. Namun rasa takut membuat mereka cepat menunduk kembali, khawatir ada telinga yang mengintai.
Pada malam hari, di sudut-sudut pasar yang sepi, Kiai Mahendra mengajarkan doa dengan suara berbisik. Ia mengingatkan mereka bahwa Tuhan tak pernah pergi, meski namanya dilarang disebut. Doa-doa itu menjadi napas baru bagi hati yang hampir mati. Tak semua yang mendengar berniat baik. Di antara kerumunan, sepasang mata tajam terus memperhatikan gerak-geriknya. Lodra angkara, mata-mata istana, mencatat setiap kata dan wajah yang berani mendekat. Desas-desus mulai menyebar secara diam-diam. Ada orang asing yang membawa ketenangan, bukan ketakutan. Harapan kecil mulai tumbuh, namun bersamaan dengan itu, bahaya pun semakin mendekat. Kiai Mahendra menyadari risiko yang dihadapinya. Setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir. Namun ia tetap melanjutkan dakwahnya, karena mundur berarti membiarkan kegelapan menang tanpa perlawanan. Tanpa diketahui rakyat kecil yang mulai menaruh harapan, laporan tentang pedagang ikan yang berani berbicara soal Tuhan telah sampai ke telinga penguasa. Dan di balik dinding istana, amarah mulai menyala, menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan. Pagi itu pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang bergerak dengan gelisah, seolah firasat buruk menggantung di udara. Bisik-bisik tentang pedagang ikan yang berbicara soal iman telah menyebar, membuat sebagian rakyat takut harapan kecil mereka justru akan berujung petaka. Di antara kerumunan, Lodra angkara mengamati dengan wajah datar. Ia telah memastikan kebenaran laporan yang ia kumpulkan. Setiap kata Kiai Mahendra, setiap orang yang mendekat, semuanya telah ia catat rapi di dalam ingatan liciknya. Saat matahari naik tinggi, Lodra meninggalkan pasar tanpa menoleh. Langkahnya cepat dan pasti menuju istana. Baginya, ini bukan soal kebenaran atau kezaliman, melainkan soal keselamatan diri. Menjual satu nyawa demi bertahan hidup adalah pilihan yang sudah lama ia biasakan. Di istana, Ki Rangga Guntur Karawang menerima laporan itu dengan wajah mengeras. Matanya menyipit, rahangnya mengeras menahan amarah. Ada seseorang yang berani menyebut Tuhan di wilayah kekuasaannya, dan itu dianggap sebagai penghinaan terbesar. Tanpa banyak kata, Ki Rangga memerintahkan penangkapan. Prajurit-prajuritnya segera bergerak, membawa golok dan cambuk. Perintah itu sederhana, tangkap hidup-hidup, dan jangan beri kesempatan melarikan diri. Sore hari, pasar mendadak berubah menjadi lautan kepanikan. Prajurit menyerbu dari berbagai arah, mendorong orang-orang hingga terjatuh. Teriakan bercampur tangis pecah di antara lapak-lapak yang berantakan. Kiai Mahendra berdiri tenang di tengah kekacauan itu. Ia tidak melawan, tidak pula berusaha kabur. Tatapannya lurus, seolah ia telah mengetahui bahwa saat ini pasti akan datang. Tangan-tangan kasar menariknya, mengikat pergelangan tangannya. Beberapa pedagang menunduk, sebagian meneteskan air mata, namun tak satu pun berani bersuara. Ketakutan kembali menelan harapan yang baru saja lahir. Di sepanjang jalan menuju istana, Kiai Mahendra diseret melewati rumah-rumah bisu. Ia mendengar pintu-pintu tertutup rapat, jendela-jendela mengintip lalu menghilang. Rakyat menyaksikan, namun tak mampu berbuat apa-apa. Saat gerbang istana terbuka, langit mulai memerah oleh senja. Kiai Mahendra melangkah masuk ke sarang kekuasaan dengan hati yang mantap. Ia tahu, mulai saat itu, pertemuan antara iman dan kesombongan tak lagi bisa dihindari. Aula istana dipenuhi keheningan yang menekan. Pilar-pilar kayu berdiri kokoh, namun udara di dalamnya terasa dingin dan berat. Di ujung ruangan, Ki Rangga Guntur Karawang duduk di singgasananya, menatap tajam sosok yang kini berdiri terikat di hadapannya. Tatapan Ki Rangga penuh amarah dan rasa terusik. Sudah lama tak ada yang berani melawan perintahnya, apalagi membawa nama Tuhan ke wilayah kekuasaannya. Baginya, keberadaan Kiai Mahendra adalah noda yang harus segera dihapus. Siapa kau sebenarnya? Suara Ki Rangga menggema, berat dan mengandung ancaman. Berani menyebar racun iman di tanahku. Kiai Mahendra mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya tenang, tanpa sedikit pun rasa gentar. Aku hanya seorang hamba, jawabnya pelan. Hamba yang melihat manusia diperlakukan bukan sebagai manusia. Kata-kata itu sederhana, namun menghantam harga diri sang penguasa lebih tajam dari senjata apapun. Ki Rangga tertawa keras, tawa yang penuh ejekan. Ia berdiri dari singgasananya, melangkah mendekat. Kau bicara tentang Tuhan, katanya sinis. Lihat aku hidup, aku berkuasa, dan aku tak bisa mati. Di tanah ini, akulah Tuhan. Kiai Mahendra menatapnya tanpa berubah. Jika kau benar-benar Tuhan, ujarnya tenang, mengapa kau masih butuh makan dan tidur?
Mengapa kau masih takut kehilangan kekuasaan? Aula mendadak senyap. Para prajurit saling pandang, menahan napas. Wajah Kirangga memerah oleh amarah. Kata-kata itu menembus pertahanannya, menyentuh kebenaran yang selama ini ia kubur. Ia merasa dipermalukan di hadapan anak buahnya sendiri. Kau berani merendahkanku, bentaknya. Tangannya mengepal, angin di sekeliling Aula berdesir liar. Amarahnya membuat Bayu Angkara bergerak tanpa kendali. Kiai Mahendra tetap berdiri tegak meski tangan terikat. Aku tidak merendahkanmu, katanya lirih. Kau sendirilah yang menjatuhkan dirimu dengan kesombongan. Kemarahan Kirangga mencapai puncaknya. Bagi seorang jawara, kehormatan adalah segalanya. Dan malam itu, kehormatan itu terasa diinjak oleh seorang ulama tanpa senjata. Aku tantang kau, ucap Kirangga dengan suara dingin. Jika Tuhanmu benar-benar berkuasa, temui aku di puncak bukit saat senja. Kita buktikan siapa yang layak hidup di tanah ini. Kiai Mahendra mengangguk pelan. Tak ada ketakutan di wajahnya, hanya kepasrahan yang teguh. Ia tahu, duel itu bukan sekadar pertarungan dua manusia, melainkan benturan antara iman dan kesombongan yang telah lama menunggu saatnya meledak. Senja turun perlahan di puncak bukit yang menghadap ke seluruh tanah Banten. Langit memerah seperti darah, angin berputar membawa debu dan aroma tanah basah. Tempat itu sengaja dipilih Kirangga, karena di sanalah kekuatannya terasa paling hidup. Kirangga Guntur Karawang berdiri lebih dulu. Keris pusakanya terhunus, memantulkan cahaya senja dengan kilau dingin. Angin berputar di sekeliling tubuhnya, seolah menyambut tuannya. Senyum sombong terukir di wajahnya, yakin bahwa malam itu hanya akan menjadi tontonan kemenangan. Tak lama kemudian, Kiai Syekh Mahendra Wirajaya melangkah naik ke puncak bukit. Sorbannya berkibar di terpa angin, langkahnya ringan namun mantap. Ia tak membawa senjata, hanya tasbih di tangan dan zikir yang tak putus di bibirnya. Prajurit-prajurit Kirangga membentuk lingkaran dari kejauhan. Tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu, apa yang akan terjadi bukan sekadar duel biasa, melainkan pertarungan yang bisa mengguncang alam. Bersiaplah mati, ujar Kirangga sambil memutar kerisnya. Tanpa menunggu jawaban, ia melesat menyerang. Gerakannya cepat, angin mengikutinya seperti bayangan, menghantam tubuh Kiai Mahendra dari berbagai arah. Namun serangan itu tak membuat Kiai Mahendra jatuh. Dengan gerakan tenang, ia memutar tubuhnya, sorbannya terayun mengikuti arah angin. Kain itu bergerak seperti bilah tajam, menangkis dan membelokkan serangan Kirangga. Keris Kirangga sempat menyayat bahu Kiai Mahendra. Darah menetes ke tanah, namun wajah sang ulama tetap tenang. Ia terus melafalkan doa, seolah rasa sakit tak mampu menembus keyakinannya. Sebaliknya, saat sorban itu menyentuh dada Kirangga, luka panjang terbuka. Darah menyembur, membuat prajurit terperangah. Namun tawa Kirangga kembali pecah ketika angin berputar dan luka itu menutup kembali di hadapan mata semua orang. Kau lihat, teriak Kirangga sombong, aku tak bisa dibunuh. Ia menyerang lebih brutal, membabi buta, menghujani Kiai Mahendra dengan tebasan tanpa henti. Kiai Mahendra memilih bertahan. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia menyadari satu hal penting, selama angin berhembus bebas, Kirangga tak akan pernah tumbang. Dan dari kesadaran itu, sebuah strategi mulai terbentuk di dalam benaknya. Malam pun turun sepenuhnya. Duel itu belum menemukan pemenang. Di bawah langit gelap dan angin yang terus meraung, dua kekuatan bertolak belakang saling berhadapan, menandai awal dari pertarungan panjang yang belum akan berakhir malam itu. Malam semakin pekat, angin yang semula liar perlahan berubah tidak menentu. Kirangga mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Bayu Angkara masih mengalir di tubuhnya, namun tidak lagi sekuat sebelumnya, seolah ada kekuatan lain yang diam-diam menahan lajunya. Kiai Syekh Mahendra berhenti bergerak. Ia menancapkan kakinya ke tanah, memejamkan mata, dan mengangkat tasbihnya. Bibirnya bergetar melantunkan doa yang lebih dalam, lebih berat, seakan memanggil sesuatu dari balik langit dan bumi. Tanah di sekitar puncak bukit mulai bergetar halus. Dedawan yang tadi diterpa angin kini justru terkulai lemas. Angin berputar, namun arahnya kacau, tak lagi patuh pada kehendak Kirangga. Apa yang kau lakukan? Bentak Kirangga sambil menyerang kembali. Kerisnya melesat cepat, namun gerakannya terasa berat, seakan udara sendiri menolak perintahnya. Kiai Mahendra membuka mata, tatapannya kini berbeda, tajam, namun penuh belas kasih. Aku tidak melawanmu, ucapnya tenang. Aku hanya mengembalikan alam pada kehendaknya.
Serangan Kirangga terhenti di udara. Angin yang biasa melindungi tubuhnya mendadak berhenti total. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dingin menyentuh tulangnya tanpa perlawanan. Rasa panik merayap di wajah Kirangga. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah. Bayu Angkara masih ada, namun terkurung, seperti api yang kehabisan oksigen. Luka lama di tubuhnya mulai terasa nyeri kembali. Para prajurit yang menyaksikan dari kejauhan saling berpandangan. Mereka melihat sesuatu yang belum pernah terjadi, jawara yang mereka anggap abadi kini tampak goyah, bahkan rapuh. Kiai Mahendra melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya membuat angin semakin tenang. "Kesombonganmu adalah pintu kelemahanmu," katanya lirih. "Kau mengikat kekuatanmu pada angin, tapi lupa siapa pencipta angin itu sendiri." Kirangga menggeram, berusaha memaksa kekuatannya bangkit. Namun semakin ia melawan, semakin tubuhnya melemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang nyata, bukan takut mati, tapi takut kehilangan kekuasaan. Di bawah langit yang kini sunyi tanpa hembusan angin, puncak bukit menjadi saksi perubahan arah takdir. Malam itu, kekuatan Kirangga belum sepenuhnya runtuh, namun retaknya telah terlihat jelas, menandai awal dari kejatuhan yang tak terelakkan. Hening menyelimuti puncak bukit setelah angin benar-benar mereda. Api obor para prajurit berkedip tak beraturan, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menjalar di udara. Kirangga berdiri terengah, napasnya berat, dadanya naik turun menahan amarah dan ketakutan yang bercampur. Untuk pertama kalinya, ingatan lama menyeruak di benak Kirangga. Wajah gurunya terbayang orang yang dahulu mengajarinya Bayu Angkara dengan satu pesan, kekuatan itu tak boleh dipakai untuk meninggikan diri. Pesan yang selama ini ia abaikan. Kiai Syekh Mahendra menurunkan tasbihnya. Ia tahu, pertarungan ini telah bergeser. Bukan lagi soal adu ilmu, melainkan pertarungan batin. "Kekuatan yang kau banggakan," ujarnya pelan, "bukanlah kutukan. Kutukan itu lahir saat kau menjadikannya alat penindasan." Kirangga menggertakkan gigi. Ia ingin menyerang, namun kakinya gemetar. Setiap langkah terasa seperti menapak lumpur. Bayu Angkara masih ada, tapi kini melawan kehendaknya sendiri. "Aku membangun negeri ini dengan tanganku sendiri," teriak Kirangga, suaranya pecah. "Tanpa aku, mereka takkan bertahan." Kata-kata itu lebih terdengar sebagai pembelaan diri daripada ancaman. Kiai Mahendra mendekat, menjaga jarak yang aman. "Kau membangun dengan rasa takut," jawabnya. "Dan apapun yang dibangun di atas ketakutan, akan runtuh oleh ketakutan pula." Di kejauhan, beberapa prajurit mulai menurunkan senjata. Raut wajah mereka berubah, tak lagi dipenuhi kebanggaan, melainkan kebimbangan. Kepercayaan pada keabadian Kirangga mulai terkikis. Kirangga menatap mereka satu persatu. Ia melihat keraguan yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Hatinya tersayat lebih dalam daripada luka manapun. Kekuasaan yang ia pegang selama ini ternyata rapuh. Dengan sisa tenaga, Kirangga mencoba memanggil angin sekali lagi. Angin berdesir pelan, namun berhenti sebelum sempat membesar. Tubuhnya terhuyung, lututnya nyaris menyentuh tanah. Kiai Mahendra berhenti tepat di hadapannya. "Masih ada pilihan," katanya lirih. "Kekuatanmu bisa kau lepaskan, atau ia akan mencabikmu perlahan." Air mata bercampur darah menetes dari wajah Kirangga. Amarahnya mulai padam, digantikan kebingungan dan penyesalan yang datang terlambat. Di bawah langit malam yang sunyi, ia berdiri di persimpangan antara kehancuran total atau penyerahan diri. Malam itu belum menutup kisah. Namun satu hal telah jelas, pertarungan sesungguhnya kini berada di dalam diri Kirangga, dan hasilnya akan menentukan nasib seluruh tanah Banten. Fajar mereka perlahan di balik perbukitan, memancarkan cahaya pucat yang menyapu medan pertempuran. Embun menempel di tanah yang retak, seolah berusaha menutup luka bumi akibat pertarungan panjang semalam. Kirangga masih berlutut, tubuhnya kaku, matanya kosong menatap cahaya pagi yang terasa asing baginya. Kiai Syekh Mahendra berdiri beberapa langkah di depan, menunggu tanpa desakan. Ia tahu, keputusan yang akan lahir tak bisa dipaksa. Di sekeliling mereka, prajurit yang tersisa memilih diam, menyaksikan runtuhnya sosok yang selama ini mereka anggap tak tergoyahkan. Dengan suara parau, Kirangga akhirnya berbicara. Ia mengakui bahwa selama ini ia hidup dari rasa takut, takut kehilangan kekuasaan, takut dianggap lemah, takut dilupakan. Ilmu Bayu Angkara yang dulu ia banggakan berubah menjadi beban yang menggerogoti jiwanya. Angin kembali berhembus pelan, kali ini terasa hangat dan jinak. Tak ada lagi luka yang menutup,
tak ada lagi kekuatan yang bangkit. Ki Rangga menyadari, kekuatannya telah pergi bersamaan dengan kesombongannya yang runtuh. Kiai Mahendra mengangkat tangannya, membacakan doa pelepasan. Tanah berhenti bergetar, udara menjadi tenang. Seolah alam sendiri menerima keputusan itu dan memilih berdamai. Ki Rangga berdiri dengan terlatih, lalu melangkah mundur. Ia menanggalkan ikat kepalanya dan menjatuhkannya ke tanah, simbol kekuasaan yang kini ia lepaskan. Beberapa prajurit menunduk, sebagian lain meneteskan air mata, menyadari bahwa tirani telah berakhir. Rakyat mulai berdatangan dari desa-desa sekitar. Wajah-wajah yang dulu dipenuhi ketakutan kini menampilkan ragu, lalu perlahan berubah menjadi harapan. Mereka melihat seorang penguasa yang jatuh bukan oleh pedang, melainkan oleh kesadarannya sendiri. Ki Rangga memilih pergi meninggalkan tanah itu, berjalan sendirian ke arah hutan tanpa menoleh. Tak ada sorak, tak ada cacian, hanya keheningan yang mengiringi langkahnya. Ia pergi sebagai manusia biasa, tanpa legenda, tanpa kuasa. Di tempat ia terakhir berdiri, tanah perlahan meninggi membentuk bukit batu. Warga percaya, alam mencatat peristiwa itu sebagai pengingat bahwa kesombongan selalu memiliki akhir. Bukit itu kelak dikenal sebagai Gunung Karang, saksi bisu runtuhnya tirani. Kiai Syekh Mahendra memimpin doa bersama rakyat. Ia menegaskan bahwa kebebasan harus dijaga, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keadilan. Cahaya matahari pagi kini sepenuhnya menyinari tanah Banten, menandai babak baru yang lahir dari darah, doa, dan penyesalan. Dan demikianlah kisah itu ditutup bukan dengan kemenangan gemuruh, melainkan dengan sunyi yang menyadarkan. Sebuah akhir yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah yang mampu menaklukkan dunia, melainkan yang sanggup menaklukkan diri sendiri. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.